Personal pronouns. Personal pronouns is a word that takes the place of a noun. Personal pronoun adalah kata ganti. Jadi, dia menggantikan posisi sebuah kata benda atau noun. Kata benda itu apa saja? Yaitu person, things, animal. Bisa orang, bisa benda, bisa hewan. Jadi, pronoun akan menggantikan ketiga posisi dari person, things, and animals. Tujuannya adalah agar tidak terjadi yang namanya pengulangan. Pengulangan informasi nama dari orang tersebut, nama benda tersebut, atau benda hewan tersebut. Jadi, menggunakan pronoun untuk menggantikan kata atau nama dari ketiga benda tersebut adalah agar tidak terjadi repeating atau pengulangan informasi. Oke, three types of pronouns. Jadi, personal pronoun ini ada 3 jenis, yaitu subjective, objective, and possessive. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pronoun yang pertama dan yang kedua, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan si pelaku, yang tadi itu untuk menggantikan orang, benda, ataupun hewan. Di sana ada I, you, we, he, she, it, they. I saya, you kamu, we kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk benda ataupun hewan, they mereka. For example, Iqbal is a student of SMP IT. He is a good boy. Nah, Iqbal di sini merupakan pelaku. Dia adalah siswa SMP IT. Dia anak yang baik. Nah, di sana ada he. He itu untuk menggantikan si Iqbal. Ya, makanya biar kita di kalimat kedua setelah SMP IT titik tidak menulis Iqbal lagi, maka diletakkanlah he. Subjek atau pelaku selalu berada di awal kalimat. Selanjutnya kita melihat contoh object pronouns. Iqbal always helps me. Iqbal selalu membantuku. Nah, jadi yang mana objek pronoun? Yaitu me, saya. Iqbal selalu membantu saya. Beda dengan I yang diletakkan di depan sebagai subjek, sedangkan me ini sebagai objek, maka posisinya selalu berada di belakang. Jika subjek berada di depan, objek berada di belakang. Selanjutnya ada singular, plural. Singular itu satu, plural itu banyak. Jadi singular itu yang di kotak warna hijau, ya. Kemudian plural itu yang di kotak warna kuning. Jadi I, you, he, she, it, kemudian we, you, him, her itu adalah satu orang. Satu orang. Kemudian pluralnya we, you, they, us, you, them itu plural, banyak orang, banyak orang atau lebih dari satu. Oke, kemudian kalian lihat di sana ada person, ada first, second, third. Nah, jadi first itu artinya orang pertama. Orang pertamanya adalah I atau we. Orang keduanya you. Orang ketiganya he, she, it. Sedangkan untuk pelaku yang lebih dari satu orang, orang pertamanya we, kita. Orang keduanya you. Orang ketiganya they, mereka. Jadi untuk you itu bisa satu orang, kita nunjuk satu orang you, atau you untuk lebih dari satu orang atau banyak. Sekarang coba kalian ingat arti dari subjek ini. Oke, kita pindah ke possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang untuk menunjukkan kepemilikan atau siapa punya sebuah benda. Jadi ada dua jenis, possessive adjective sama possessive pronouns. Ada yang menggunakan my, your, his, her, its, our, your, their. Kemudian ada mine, yours, his, hers, not used, ours, yours, theirs. Perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan possessive adjectives, my, your, dan lain sebagainya, maka kita menyebut bendanya di belakangnya. Misalnya bukuku, my book.
Sedangkan untuk possessive pronoun, kita tidak menyebutkan si buku tersebut. Misalnya, it's mine, itu punya aku. Berarti dia menunjukkan bahwa buku itu punyanya dia. Oke, kita lihat contohnya. This pen is my pen. Pulpen ini pulpenku, disebut my pen. Sedangkan not your pen, bukan pulpenmu. This pen is mine. Pulpen ini punya aku, not yours. Nah, jadi kalian boleh menggunakan yang mana? Mau menggunakan possessive maupun possessive adjective maupun possessive pronoun. Jadi kalian boleh sama aja. Ya, kalian bisa lihat contohnya untuk perbedaannya. Oke, kita ulang lagi artinya. My, mine itu punya aku, ours punya kita, yours punyamu, his punyanya dia laki-laki, hers punyanya dia perempuan, theirs punya mereka.